Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang kasus di PT Asuransi X. Adapun nama-nama dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Anissa Dwi Rayu, lalu ada Amelia Husna Sanjani, Cucu Hapita Fitri, dan Nur Aini Sugiana. Lanjut, pendahuluan akan dibacakan oleh Amelia Husna Sanjani. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Pada awal tahun 2020, terjadi perbincangan yang sangat serius di Indonesia, di mana terjadi skandal gagal bayar perusahaan asuransi X yang mempunyai dampak sistematik dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan asuransi X merupakan asuransi tertua di Indonesia. Melihat sepak terjang perusahaan asuransi X di dunia perasuransian di Indonesia selama 160 tahun tidak mencerminkan kondisi perusahaan asuransi X tersebut mengalami suatu permasalahan yang serius. Karena secara teori pengawasan dan pelaporan serta semua prinsip yang mengatur tata kelola perusahaan dijalankan perusahaan ini dengan baik. Terbukti bahwa hasil pelaporan oleh kantor akuntan publik, pemeriksaan otoritas jasa keuangan setiap tahun berjalan dengan normal dan baik, atau tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti secara serius. Pada bulan September 2019, perusahaan asuransi X meminta dana talangan kepada pemerintahan sebesar 32,89 triliun dan akhirnya BPK melakukan suatu pemeriksaan keuangan perusahaan asuransi X di mana hasil hutang perusahaan asuransi X per September 2019 sebesar 50 triliun dan rasio solvabilitas atau RBC per September 2019 sebesar min 809%. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kronologi kasus PT Asuransi X. Kasus perusahaan asuransi X disebut-sebut bermula pada 2002. Saat itu perusahaan asuransi X dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun berdasarkan catatan auditor, perusahaan asuransi X telah membukukan laba semu sejak 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, perusahaan asuransi X justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola pada 2014. Kemudian pada tahun 2015, perusahaan asuransi X meluncurkan produk dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada November 2019, perusahaan asuransi X mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun. Disebutkan sebelumnya, kerugian itu terutama terjadi karena perusahaan asuransi X menjual produk dengan cost of fund tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Apalagi berdasarkan catatan auditor, produk yang dijual perusahaan asuransi X merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi sejak tahun 2015. Adapun dalam kurun waktu 2010 sampai 2019, auditor telah 2 kali melakukan pemeriksaan atas perusahaan asuransi X, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT pada tahun 2016 dan pemeriksaan investigatif pendahuluan tahun 2018. Dalam investigasi tahun 2016, BPK mengungkapkan 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investigasi, pendapatan, dan biaya operasional tahun 2014 sampai 2015. Temuan tersebut mengungkapkan perusahaan asuransi X kerap berinvestasi pada saham gorengan. Pada tahun 2016 pula, perusahaan asuransi X telah diwanti-wanti berisiko atas potensi gagal bayar dalam transaksi investasi perusahaan properti X. Ditambah, perusahaan asuransi X kurang optimal dalam mengawasi reksadana yang dimiliki. Kemudian, untuk menindaklanjuti hasil temuan 2016, auditor akhirnya melakukan investigasi pendahuluan yang dimulai pada 2018, yang menggemparkan hasil investigasi ini menunjukkan adanya penyimpangan
yang berindikasi fraud dalam mengelola saving plan dan investasi. Potensi fraud disebabkan oleh aktiva jual beli saham dalam waktu yang berdekatan untuk menghindari pencatatan unrealized loss. Kemudian pembelian dilakukan dengan negosiasi bersama pihak-pihak tertentu agar bisa memperoleh harga yang diinginkan. Perusahaan asuransi X disarankan untuk menjual asetnya. Auditor diminta oleh institusi terkait untuk mengaudit kerugian. Jadi, penanganan kasus perusahaan asuransi X tersebut bukan hanya masuk di ranah audit, tapi juga sudah masuk di ranah penegakan hukum. Kurang efektifnya tata kelola perusahaan dengan prinsip Good Corporate Governance atau BCG oleh perusahaan asuransi X yang meliputi 1. Accountability atau akuntabilitas. Jaksa Agung telah menetapkan 13 manajer investasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perusahaan asuransi X karena ikut serta dalam proses pengelolaan investasi yang dilakukan oleh 6 terdakwa lainnya. Para terdakwa bersama 13 manajer investasi terbukti membentuk produk reksadana khusus untuk perusahaan asuransi X agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying dapat dikendalikan oleh para terdakwa. Dalam auditor disebutkan kerugian negara dari kerjasama investasi ini sekitar 12 triliun rupiah. Sebagai manajer investasi seharusnya dapat mengambil keputusan secara objektif untuk menghasilkan dana bagi nasabah dan bagi operasional perusahaan. Sebaliknya, para manajer tersebut menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki untuk mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan tugas jabatannya. Yang kedua, transparansi atau transparansi. Hasil penyelidikan BPK menyatakan adanya tindakan pemalsuan laporan keuangan sejak tahun 2006. Hal ini melanggar prinsip transparansi pada Good Corporate Governance. Bahkan pada tahun 2017, perusahaan mencatatkan laba sebesar 360,6 miliar rupiah dan hal tersebut merupakan hasil rekayasa akuntansi. Bukan hanya itu, keterlambatan perusahaan asuransi X dalam menyampaikan laporan keuangan 2018 jelas melanggar aturan yang menuliskan bahwa laporan tahunan perusahaan asuransi harus disampaikan pada paling lambat 30 April pada tahun berikutnya. Tetapi perusahaan asuransi X baru memberikan laporan keuangannya pada awal tahun 2020. Adanya keterlambatan laporan keuangan telah menjadi faktor yang akan memperburuk reputasi perusahaan dan melanggar prinsip transparansi pada Good Corporate Governance karena para pemangku kepentingan, salah satunya nasabah, tidak dapat mengambil tindakan sesuai dengan informasi keadaan perusahaan. Yang ketiga, responsibility atau tanggung jawab. Perusahaan asuransi X tidak mampu memenuhi klaim polis dari nasabah dan mengumumkan bahwa perusahaan asuransi X mengalami gagal bayar yang membuktikan bahwa tidak terpenuhnya tanggung jawab perusahaan asuransi X pada masyarakat, dalam hal ini pemegang polis. Yang keempat, fairness atau kewajaran. Berawal dari terkenalnya produk unggulan perusahaan asuransi X karena menawarkan bunga yang sangat tinggi melebihi kewajaran produk serupa. Akibat produk tersebut, kini perusahaan asuransi X menanggung utang mencapai 16,7 triliun terhadap 17.370 pemegang polis. Utang yang sudah sangat menggunung membuat keuangan perusahaan asuransi X berantakan. Akibatnya, perusahaan asuransi X kesulitan mengembalikan utang-utang pada para nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak memenuhi perjanjian dalam pemenuhan hak-hak stakeholder yang terlibat di dalamnya. Yang kelima itu, independensi atau kemandirian. Wujud kemandirian dilakukan perusahaan asuransi X yaitu memberikan sponsor selama 4 tahun sejak 2014 untuk klub sepak bola dengan biaya hingga 38 miliar. Mantan Direktur Keuangan perusahaan asuransi X mengungkapkan bahwa alasan perusahaan asuransi X memberi sponsor pada klub sepak bola dunia tersebut karena untuk menarik minat masyarakat untuk mendaftarkan asuransinya di perusahaan asuransi X. Berhubung klub sepak bola tersebut memiliki jutaan penggemar di Indonesia. Dengan alasan tersebut, memperlihatkan bahwa perusahaan asuransi X berusaha untuk mengambil keputusan yang mandiri guna memperbaiki keadaan ekonomi perusahaannya. Sayangnya,
Bentuk kemandirian tersebut bukan pilihan yang tepat karena keadaan perusahaan asuransi X yang sudah lama kurang baik sejak 2006 akibat gagal bayar klaim nasabah justru menambah beban utang perusahaan asuransi X menumpuk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya permasalahan keuangan yang terjadi pada perusahaan asuransi X membuktikan bahwa tata kelola perusahaan dalam penerapan prinsip good corporate governance belum selesai. Perusahaan asuransi X perlu membangun kembali kepercayaan para nasabah dengan membayar utang-utang terdahulu. Setelah itu, perusahaan dapat melakukan restrukturisasi sesuai prinsip good corporate governance. Dengan adanya good corporate governance yang melekat dan dapat jadi budaya organisasi good corporate governance, maka implementasinya akan terlaksana dengan mudah. Demikian penjelasan kelompok kami mengenai kronologi yang terjadi di perusahaan asuransi X. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.